Bapak dan Ibu bertemu lagi di channel saya, yaitu channel Guru Tatin. Kali ini saya ingin membahas masih tentang bahas soal P3K. Nah, kali ini di part 5 ini saya ingin membahas tentang kompetensi manajerial. Sebelum saya bahas tentang kompetensi manajerial, silakan Bapak dan Ibu subscribe channelnya, lalu Bapak dan Ibu aktifkan loncengnya, serta like and share agar channel ini terus berkembang. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih itu kompetensi manajerial? Kompetensi manajerial diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola suatu unit organisasi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini ada studi kasus. Yang pertama, sebagai misalkan Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini di lapangan ada siswa yang sedang tawuran. Nah, tapi di sisi lain, di ruang guru itu ada juga permasalahan, yaitu ada ular yang masuk ke dalam ruang guru. Nah, yang jadi pertanyaan, manakah yang terlebih dahulu harus Bapak dan Ibu tangani sebagai manajerial? Apakah siswa yang sedang berkelahi di lapang atau adanya ular di ruang guru? Nah, untuk menangani masalah seperti ini mungkin Bapak dan Ibu punya persepsi yang bermacam-macam. Bisa aja Bapak dan Ibu memilih menangani ular dulu, atau bisa juga menangani siswa dulu. Nah, atau misalkan ada mengirim orang untuk menghandle salah satu atau seperti apa. Nah, di sini kuncinya Bapak dan Ibu harus cepat dalam pengambilan keputusan karena ini dua-duanya sama penting. Yang kedua, harus mementingkan kepentingan orang banyak. Lalu mana yang resiko bahayanya paling besar, berarti itu yang harus didahulukan. Maka di sini yang harus lebih didahulukan adalah yang perkelahian anak. Karena apa? Karena mungkin di sini melibatkan banyak orang yang mungkin nanti akan memakan banyak korban. Sedangkan ini ular di ruang guru belum jelas, misalkan ularnya apa besar, apa kecil, dan di ruang guru mungkin sudah banyak orang istilahnya yang dewasa yang bisa menyelesaikannya. Jadi kita bisa memilih tawuran siswa sebagai penanganan yang utama, baru kita menyelesaikan yang ada di ruang guru. Nah, itu salah satu kompetensi dari manajerial, di mana kompetensi manajerial itu ada salah satunya yang namanya integritas, lalu kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. 8 hal ini adalah yang biasanya ditanyakan di kompetensi manajerial. Jadi adanya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan. Saya akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, integritas. Apa sih integritas itu sendiri? Integritas diartikan sebagai suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Jadi di sini harus ada konsistensi antara kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan nilai yang ada dengan tindakan kita. Di mana nilai dari integritas itu biasanya jujur dan bisa dipercaya, bertanggung jawab, menepati ucapan, setia, menghargai waktu, dan mempunyai prinsip dan nilai hidup. Ini dari integritas. Jadi jujur, bertanggung jawab, menepati ucapan, setia, menghargai waktu, dan mempunyai prinsip dan nilai hidup. Misalkan di sini ada suatu contoh soal. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati dua rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah mendokumentasikannya dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian, atau B. mendokumentasi dan menyebarkan di WA Group, menghampiri dan menegur mereka, biarkan saja bukan urusan, mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawan laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Nah, di sini manakah jawaban yang paling cocok untuk menghadapi masalah ini? Karena di sini kita harus mempunyai prinsip dan nilai hidup, maka jawabannya yang
C, yaitu menghampiri dan menegur mereka. Karena ini sesuatu tindakan yang salah, maka kita harus menghampiri dan menegur kedua orang ini agar tidak melakukan hal yang di luar prinsip dan nilai hidup. Kita ke integritas yang selanjutnya. Soal integritas yang selanjutnya masih di sini integritas harus memenuhi unsur jujur, bertanggung jawab, menepati ucapan, setia, menghargai waktu, dan mempunyai prinsip hidup. Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar bagi saya. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaan. Lalu B, saya menilai nilai-nilai yang menyatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C, pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan. D, saya meyakini loyalitas itu penting. E, di sini saya suka dengan pekerjaan saya, tapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Nah, di sini pendapatnya apa? Ketika misalkan ada pendapat berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar. Di sini kita harus bertanggung jawab, setia dari integritas. Maka kalau bertanggung jawab dan setia, maka jawabannya yang D. Kita harus meyakini loyalitas itu adalah sesuatu yang penting, loyalitas terhadap suatu pekerjaan. Jadi jawabannya yang D. Lalu selain tadi integritas, yang integritas itu keajegan antara sikap dengan nilai yang ada. Di sini ada yang namanya kerjasama sebagai pemimpin, di mana kerjasama itu adalah suatu bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Di mana prinsip kerjasama itu ada prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Lalu prinsip yang kedua, menggunakan asas musyawarah untuk mufakat dalam mencapai pengambilan keputusan. Lalu menghargai keberadaan masing-masing lembaga. Ini prinsip dari kerjasama. Kita masuk ke contoh. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan, dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak satu buku. Apa yang Anda lakukan? Apakah menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan, lalu menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja, meninggalkan pekerjaan Anda sebentar, untuk mengantarnya menunjuk buku yang dimaksud, dan kembali melanjutkan pekerjaan, atau pura-pura tidak mendengarkan. Nah, tadi prinsip dari kerjasama adalah kebersamaan dan saling menguntungkan. Maka di sini kita memilih yang D, yaitu kita sebentar mengantarkan bukunya dan kembali melanjutkan pekerjaan. Yaitu D. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya masih di kerjasama. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? Apakah seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas? Semua anggota tim menjiwai tujuan tim? Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya? Atau akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin, atau motivasi yang mengena kepada seluruh tim? Nah, apa yang membuat tim ini menjadi sangat bagus? Tadi dari prinsip kerjasama harus ada bermusyawarah, lalu bekerja dengan disiplin, dan adanya kekompakan. Maka jawabannya yang D. Jadi, kalaupun misalkan di sini semua tim dengan profesional menyelesaikan tugas, ini kalau tanpa adanya kekompakan dan musyawarah, nanti hasil pekerjaannya tidak sesuai. Maka jawabannya ini yang D. Lalu komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu adalah proses pertukaran pemikiran, pesan, atau informasi yang diucapkan, ditunjukkan melalui sinyal dan tulisan. Melalui sinyal atau tulisan. Nah, di sini ada komunikasi itu, ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, lalu tulisan, dan komunikasi visual. Ini macam-macam komunikasi. Nah, prinsip komunikasi efektif itu yaitu 1. Berbicara dengan efektif, 2. Mendengarkan dengan aktif. Jadi mendengarkan pun salah satu prinsip dari komunikasi, sehingga kita paham apa yang dimau dari orang yang sedang berbicara. Lalu ketiga, keterampilan berbicara. Lalu yang keempat, gaya bicara. Jadi ini prinsip dari komunikasi efektif. Kita coba ke soal. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat
aktivitas kepemudaan di sana tidak terlalu berkembang, padahal Anda ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? Apakah diam saja, menyampaikan kepada pejabat, hanya menyampaikan gagasan kepada paman, atau langsung menyampaikan gagasan kepada pemuda setempat, atau menyampaikan gagasan kepada tokoh masyarakat. Nah, ini perlu langkah nyata biar tidak ada kalau misalkan kemana-mana dulu nanti tidak tersampaikan pesannya. Maka yang paling betul adalah yang ini, langsung menyampaikan gagasan Anda kepada pemuda setempat, karena itu Anda melihat pemudanya berarti sudah bertemu dengan pemudanya, jadi bisa langsung menyampaikan. Maka jawabannya yang D. Lalu contoh berikutnya tentang komunikasi. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan faktanya Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer Anda yang digunakan bermasalah. Sikap Anda meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi, meminta maaf dan menjelaskan kesalahannya, menjelaskan bahwa printernya rusak, meminta maaf dan menjelaskan keterlambatan Anda, bahwa printernya rusak, atau tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi. Nah, di sini sikap yang paling ideal adalah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Jadi tidak usah memberikan alasan-alasan yang terlalu banyak ketika kita terlambat untuk mengerjakan tugas. Jadi meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Nah, di sini selanjutnya dari kepemimpinan atau manajerial adalah orientasi pada hasil. Misalkan di sini ada sebuah kopi. Nah, tujuan Anda ingin membuat kopi yang enak. Maka inputnya kalian Bapak dan Ibu harus mencari biji kopi terbaik. Lalu proses atau pengolahan kopi ini harus bagus dan konsisten sehingga menghasilkan kopi yang enak. Seperti itulah orientasi pada hasil, bahwa agar kita mendapatkan hasil yang berkualitas, mulailah dari akhir, yaitu mulai dari keinginan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi orientasi pada hasil ini, bagaimana tujuan akhir menghasilkan produk yang berkualitas, maka inputnya harus berkualitas, prosesnya pun harus berkualitas. Kalau kita tidak punya tujuan akhirnya berkualitas, ya mungkin nanti input atau prosesnya kita asal-asalan saja. Tapi kalau kita punya tujuannya ingin menghasilkan produk yang sangat berkualitas, maka kita harus sudah mempersiapkan inputnya yang berkualitas, prosesnya berkualitas. Maka ketika kita mempunyai orientasi pada hasil, kita akan mengutamakan input dan proses berkualitas sehingga menghasilkan hasil orientasi yang berkualitas. Nah, ini tercermin dalam Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Orientasi pada hasil ini kita harus memberikan yang terbaik. Mari berlatih. Kita lihat di sini. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan, apakah tetap mengikuti SOP meskipun pekerjaan selesai, jadi sangat lama dan mengganggu kinerja, membantu setiap rekan yang lain dicarikan solusi terbaik, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP, agar karyawan dapat bekerja dengan baik, memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, manakah ini? Oke, yang ini adalah yang C, yaitu melihat dari kondisi yang ada, saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat selesai. Nah, selain tadi orientasi pada hasil, di mana kita harus memberikan kita harus mempunyai orientasi yang baik sehingga inputnya baik, prosesnya baik. Ada juga untuk manajerial, yaitu pelayanan publik, di mana kita harus memberikan pelayanan prima. Bagaimana cara memberikan pelayanan prima? Yaitu yang pertama harus ada kepedulian ketika kita melayani, kepedulian terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, melayani harus dengan antusias. Jadi harus dengan semangat, harus dengan
bahwa mereka itu raja yang harus kita layani. Lalu melakukan perubahan inisiatif agar pelayanan melebihi harapan pelanggan. Jadi senantiasa kita harus selalu melakukan perubahan. Kalau misalkan sudah dapat targetnya B, misalkan, nah gimana caranya untuk mendapatkan targetnya A? Apa saja yang harus dilakukan, pelayanan apa saja yang harus dilakukan, sehingga mendapatkan pelayanan yang terbaik. Lalu pelayanan prima juga, pelayanan harus memperhatikan nilai yang berlaku dalam organisasi sendiri. Jangan sampai kita di luar nilai yang berlaku dalam organisasi. Lalu senantiasa impresif. Jadi ketika melayani kita harus ramah, tidak kaku. Pokoknya kita harus memberikan sopan santun yang terbaik kepada yang dilayani. Lalu peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan itu hal yang paling diutamakan. Dan yang terakhir, senantiasa dievaluasi terus-menerus untuk memberikan pelayanan yang sempurna. Jadi harus selalu ada evaluasi agar pelayanan kita memberikan pelayanan yang prima. Jadi itu prinsipnya ada kepedulian, melayani dengan antusias, melakukan perubahan, lalu harus memperhatikan keinginan dari organisasi sendiri, nilai-nilainya, senantiasa impresif dalam melayani, peduli terhadap kebutuhan pelanggan, dan senantiasa dievaluasi pelayanan itu sendiri. Nah, kita coba ke soal. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi. Ditambah lagi hal-hal teknis yang seringkali dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka yang pertama, apakah perlu dibuatkan call center 24 jam untuk pengaduan, atau dibuatkan email, atau menempatkan kotak saran, atau mendirikan loket customer service sebagai tempat layanan memperoleh informasi secara langsung, atau membangun sistem FAQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Nah, mungkin ini yang yang paling efektif, sehingga ketika ada sistem FAQ, nanti ada yang mempunyai masalah yang sama, mungkin nanti bisa istilahnya bisa tidak usah menanyakan lagi karena sudah ada jawabannya. Jadi di sini walaupun dari A sampai E ini sebagai suatu solusi, kita mencari solusi yang paling efektif. Nah, di sini pengembangan diri. Pengembangan diri ya berarti upgrade pengembangan diri kita sebagai kemampuan profesional, mengupgrade kemampuan profesional kita, sosial kita, kepribadian kita, orang lain, gimana kita bisa memajukan orang lain, maju bersama, lalu bisa mengkaderisasi. Sehingga etika dari pengembangan diri dan orang lain, kita tidak maju sendiri, tapi maju bersama-sama. Contoh soalnya untuk yang pengembangan diri ini, di sini beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru, di mana tidak lagi terkait dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu tiba? Yang pertama, membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan masa tua. Lalu yang kedua, memiliki tanah di berbagai tempat untuk investasi masa tua. Yang C, membuka lapangan kerja untuk orang terdekat yang membutuhkan, karena pekerjaan sekarang itu sulit. Lalu memiliki warisan harta yang berguna bagi anak cucu, atau beristirahat saja di rumah menikmati hari tua bersama keluarga. Nah, di sini tadi prinsip kerjasama tidak hanya prinsip untuk mengembangkan diri, tidak hanya mengembangkan kita, tapi mengembangkan orang-orang di sekitar kita. Maka di sini yang ada unsur untuk memberikan kepada orang lain adalah yang C, di mana kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan. Nah, lalu di sini mengelola perubahan. Nah, secara teori, teleologikal dari perubahan yang menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi terjadi karena organisasi ingin lebih baik dengan selalu mengevaluasi eksekusi
merancang tujuan, tujuan baru, dan sebagainya. Jadi, prinsip dari perubahan itu bagaimana kita mengevaluasi sehingga kita mencapai tujuan baru yang lebih baik lagi. Prinsip dari perubahan. Misal nih, di sini ada suatu supermarket. Nah, sekarang supermarket itu berubah kepada toko online. Nah, jadi sudah ada perubahan. Maka pasti akan ada tindakan. Yang pertama akan mendiamkan dari perubahan itu, akan ikut berubah, atau akan melawan, atau akan diubah. Jadi ketika kita misalkan punya supermarket, ada toko online sekarang, biarin saja didiamkan. Atau ikut berubah menjadi toko online, atau melawan adanya toko online sendiri, atau diubah toko kita dengan adanya toko online. Nah, di sini kita harus ketika ada perubahan itu, yaitu memotivasi perubahan. Lalu dikomunikasikan perubahan itu, lalu kita berpartisipasi terhadap perubahan, mengelola dari transisi perubahan ini harus seperti apa, dan melanjutkan momentum dari perubahan, karena inti dari perubahan itu harus menjadi lebih baik lagi. Oke, di sini contoh soalnya Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasi baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik, seperti yang diharapkan perusahaan. Apa yang Anda lakukan? Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru, atau saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu untuk memikirkan. Saya melakukan modifikasi atas kebutuhan tersebut, terkadang modifikasi kecil cukup, atau mengembalikan tugas tersebut kepada atasan, atau memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian. Nah, di sini solusi terbaik terhadap perusahaan agar dia optimal, yaitu bagusnya kita melakukan modifikasi. Terkadang memang modifikasi kecil itu cukup untuk kita bisa melakukan perubahan yang optimal. Jadi jawabannya yang C. Nah, di sini proses pengambilan keputusan. Untuk proses pengambilan keputusan, pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa, lalu identifikasi kriteria keputusannya, lalu alokasi bobot kriterianya seperti apa, pengembangan pilihannya apa, kita analisa pilihannya, lalu kita tentukan pilihannya, kita implementasikan pilihan, setelah itu kita evaluasi apakah pilihan yang kita berikan itu sesuai atau tidak. Nah, misalkan di sini ada kasus dari misalkan ada suatu perusahaan laptopnya ada yang rusak. Nah, maka kita identifikasi masalahnya kenapa laptopnya rusak. Lalu bagaimana kriteria untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan kita buat kriterianya, kita harus identifikasi juga kriteria keputusan untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah misalkan perusahaan memerlukan yang memorinya baguskah, tampilannya, baterainya, bergaransi, atau beratnya berapa. Nah, maka nanti akan ada pengembangan pilihan. Misalkan di sini ada beberapa pilihan untuk beberapa merek laptop. Nah, di sini ada memorinya untuk laptop Acer, misalkan memorinya berapa, Apple berapa, Asus berapa, Lenovo berapa. Nah, nanti kita mulai analisa nih pilihan ini. Setelah dianalisa, misalkan nanti yang paling bagus nilainya misalkan yang Apple. Nah, maka kita mulai menentukan implementasi bahwa ini sebagai laptop yang akan dibuat oleh perusahaan. Nah, baru nanti kita evaluasi apakah ini adalah pilihan yang terbaik. Jadi proses pengambilan keputusan dari identifikasi masalah, kita buat identifikasi kriteria untuk keputusannya, lalu alokasikan bobot kriterianya, lalu pengembangan pilihan, analisa pilihan, menentukan pilihan, implementasi pilihan, dan terakhir evaluasi. Nah, kita ke contoh. Misalkan di sini Anda merupakan seorang manajer dalam sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini, ada salah seorang karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk
perbaikan dan pemberian pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang Anda lakukan? Apakah memberi kesempatan terus-menerus agar dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan, atau memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut, atau terpaksa mencarikan pengganti agar kinerja perusahaan kembali membaik, atau memberhentikan dan memastikan semua keputusannya sudah terdokumentasi, atau memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Saya coba untuk menjawab yang ini, maka jawabannya adalah yang D. Di sini memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Jadi kita tidak boleh asal memberhentikan, tapi kita di sini sudah melakukan perbaikan dan memberikan pelatihan. Menjawab soal manajerial, yang pertama, utamakan kepentingan umum. Lalu letakkan menjadi pribadi yang ideal. Jadi ketika kita menjawab, letakkan kita sebagai pribadi yang sangat ideal. Lalu boleh tuh memulainya dari kita jawaban dulu, kita baca-baca dulu baru ke soalnya. Ambil yang paling efektif dan efisien, dan yang paling cepat dan tepat dari semua pilihan yang ada. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga ini bermanfaat.